Shalom, salam sejahtera, salam jumpa kembali bersama saya Vicky Debaters Channel. Ya teman-teman, ini suasana pagi di kampung saya. Terlihat ada beberapa nelayan lokal yang menggunakan perahu dayung hendak ke laut atau memancing di hari ini. Ya teman-teman, di edisi kali ini saya akan menjawab satu topik pembahasan mengenai Muhammad di dalam Ulangan 18 ayat 18 yang disampaikan oleh Bro Erik Mualaf Channel. Namun sebelumnya teman-teman, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar saya terus bersemangat untuk memberitakan kebenaran-kebenaran tentang Yesus Kristus lewat dukungan-dukungan dari teman-teman sekalian. Dan untuk diketahui teman-teman, saya bersama Bro Erik Mualaf Channel sudah saling mencoba untuk berhubungan lewat video call dalam WA, namun jaringan terganggu, jadi kami hanya bisa saling chat lewat WA. Dan di sini kami saling bertanya, siapa kira-kira yang sama dengan Musa dan siapa kira-kira yang Allah menaruh firman-Nya di dalam mulutnya. Jawaban saya urai mulai dari setelah Musa, yaitu Yosua. Namun baru sampai di Yeremia dan belum sampai pada akhirnya. Siapa yang dimaksudkan Allah lewat Musa di dalam kitab Ulangan 18 ayat 18. Oke teman-teman, langsung saja kita saksikan video dari salah seorang pendeta yang akan menanggapi Mualaf Channel, dan kemudian saya akan menjawab juga buat Mualaf Channel Erik. Shalom dan selamat menonton. Ulangan 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka, seperti engkau, hai Musa. Pemirsa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya berada di lokasi di mana yang mencatat Maria membawa Yesus babang bayi ke tempat ini. Dalam Ulangan 18 ayat 15, nubuatan yang disampaikan oleh Musa, seorang nabi di tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat ini ditafsirkan oleh Ustadz Abdul Somad bahwa nubuatan itu ditujukan untuk Muhammad. Dengan alasan bahwa Yesus tidak menikah, Muhammad menikah, Musa menikah. Yesus tidak punya anak, Muhammad punya anak, dan Yesus tidak punya anak. Itu adalah hal yang bersifat umum. Tetapi yang dimaksudkan oleh Alkitab adalah kekhususan yang sama Yesus bersama dengan Musa. Bapak Ibu pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kelahiran Musa diancam mau dibunuh oleh Firaun. Demikian juga Yesus mau diancam bunuh oleh Herodes. Nah, sama-sama keluar dari Mesir, baik Musa maupun Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan para pemirsa, Musa dengan mengacungkan tangan, laut terbelah. Yesus berkata kepada laut, tenang dan teduh, dan laut tenang menjadi teduh. Musa mengubah air yang pahit menjadi manis. Yesus mengubah air menjadi anggur. Menyembuhkan orang sakit kusta, Musa. Demikian juga Yesus menyembuhkan sakit kusta. Dan satu hal lagi, Musa dikenal Nabi Exodus yang memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Demikian juga Yesus memimpin umat keluar dari penjajahan dosa. Itu adalah hal yang spesifik yang tidak dimiliki nabi lain pun, termasuk yang dimaksudkan oleh Ustadz Abdul Somad. Hanya Yesus
kehadirannya dinubuatkan secara detail. Itu artinya keselamatan melalui korban Yesus adalah kepastian yang dirancang oleh Allah jauh sebelumnya. Tetap percaya, tetap beribadah, dan melayani Tuhan. Shalom. Oke teman-teman, itu tadi dari Ki Bagus Heriono yang sudah menjawab persamaan dari Yesus dan juga Musa yang terlalu sama apabila dibandingkan. Musa membelah laut Kolsom, Yesus meneduhkan laut yang lagi bergelombang. Musa menyembuhkan orang kusta, Yesus pun demikian. Jadi yang sama seperti Musa adalah Tuhan Yesus. Dan yang dari antara mereka dan dari antara saudara mereka siapa? Apakah Muhammad berasal dari saudara bangsa Israel? Karena Ulangan 18 ayat 18 mengatakan bahwa Allah mengatakan kepada Musa, seorang nabi akan kubangkitkan dari antara mereka, dari saudara mereka. Mereka di sini ditujukan khusus buat bangsa Israel. Allah berkata bahwa seorang nabi akan dibangkitkan bagi bangsa Israel, bukan bagi bangsa Arab. Jadi sangat jelas bahwa Yesuslah yang dinubuatkan oleh Allah di dalam Ulangan 18 ayat 18. Kepada Musa Allah berbicara dan Allah berjanji. Jadi sangat jelas di sini dikatakan bahwa nabi yang sama yang mempunyai mujizat yang sama dengan Musa adalah Yesus Kristus. Dan Yesus melebihi segala mujizat para nabi-nabi sebelumnya, yaitu Yesus sanggup bangkit dari kematian. Sedangkan Muhammad kalau disamakan dengan Musa sangatlah berbeda jauh. Dari mujizat-mujizat yang dilakukan Musa di depan bangsa Israel dan juga bangsa Mesir dengan Raja Firaun, tidak ada lagi nabi yang sama seperti Musa selain Yesus Kristus. Dan Muhammad tidak sanggup untuk melakukan apapun mujizat yang sama seperti Musa. Oke, itu jawaban dari saya buat Mualaf Channel Bro Erik. Shalom dan salam sejahtera, salam kasih, salam damai buat kita semua dan juga buat sahabatku, saudaraku, Bro Erik Mualaf Channel. Tuhan Yesus memberkati.